Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, Kepala Gereja Katolik di dunia dipanggil dengan sebutan Paus, dari bahasa Yunani Papas, atau bahasa Italia Papa, panggilan akrab seorang anak kecil terhadap ayahnya, Ibu Bapak. Karena otoritasnya yang superior dan karena dilaksanakan dengan cara yang paternal, mengikuti teladan Yesus Kristus, Ibu Bapak. Paus pertama, dan aku berkata kepadamu. Ini masih paus pertama ini, Petrus langsung ini. Dan aku berkata kepadamu. Siapa ini yang berbicara? Dan aku berkata kepadamu siapa, Bapak? Ini kan kata-kata dari Kristus Yesus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Romo Daniel Biantoro itu termaktub tertulis Romo. Di Matius 16 ayat 18 sampai 19 Romo. Ada enggak Yesus bilang begini. Engkau adalah Linus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Linus ada enggak Romo Daniel Biantoro? Ini sejarah Romo. Enggak ada kata-kata Linus, enggak ada Romo. Ini Petrus. Ini tabisan imamat suci pertama Romo. Enggak tahu Romo dapat datanya dari mana itu, apa Wikipedia atau mana, saya enggak tahu ya. Ini sejarah Romo. Romo Daniel Biantoro. Rasul-rasul yang kudus, Petrus dan Paulus, ya. Setelah mendirikan dan membangun gereja Katolik di Roma, menyerahkan kursi keuskupan kepada Linus. Paulus menyebutkan tentang Linus ini dalam surat kepada Timotius, 2 Timotius bab 4 ayat 21. Dia digantikan oleh Anakletus yang setelahnya pada urutan ketiga dari para rasul. Clement diangkat sebagai uskup. Dia telah bertemu muka dengan para rasul yang kudus dan bersama-sama mereka. Boleh dikatakan bahwa dia masih mendengar gema khotbah para rasul dan menyaksikan tradisi-tradisi mereka dengan mata kepalanya sendiri. Dan tidak hanya dia, karena masih ada banyak lagi yang lain yang telah diajarkan langsung oleh para rasul. Setelah Clement, Evaristus menggantikan, dan Alexander menggantikan Evaristus. Lalu yang keenam setelah Sixtus diangkat, setelahnya Telesporus yang juga menjadi martir dengan mulia. Lalu Hyginus dan setelahnya Pius dan setelahnya Anicetus. Soter menggantikan Anicetus dan sekarang di tempat ke-12 setelah Rasul, kedudukan uskup jatuh kepada Eleuterus. Dalam urutan ini, Ibu Bapak, dan melalui ajaran para rasul yang diteruskan dalam gereja, khotbah kebenaran telah sampai kepada kita. Santo Irenaeus, Uskup Lyons, Perancis, lahir tahun 140, wafat 202 setelah salah satu bapak gereja. Ini masih berkaitan suksesi apostolik ya Bapak ya, masih membedah dengan slide Paus Roma Ibu Bapak. Jelas ini tidak ada Linus di atas batu karang ini, enggak ada. Saya akan langsung gas berkaitan dengan lagi literasi selanjutnya tentang tahta. Ini akhirnya melayani Romo Daniel Biantoro harus detail. Kalau enggak detail saya dijewer telinga saya sama paman-paman saya ini nanti. Oh iya, jangan lupa nganu ya, sesajen Anda.
Sesajen Anda kopi, teh, air putih, cemilan. Tahta Santo Petrus. Akhirnya nanti membentangkan juga apa sih dogma itu. Karena dia menyampaikan kalau itu dogma Katolik. Enggak, Romo Daniel, itu enggak. Dogma itu sejarah, Romo. Romo kok sampai menyampaikan itu dogma itu dasarnya dari mana atau Romo? Ya nanti kalau Romo hadir biar berhadapan dengan Romo kita. Romo sama Romo, kalau saya menghadapi Romo ya enggak elok. Saya umat awam, Romo, ya. Saya menghormati imamat Romo Daniel Biantoro. Oke, kita langsung ke tata Santo Petrus atau See of Peter. Ibu Bapak dan rekan-rekan, pada tanggal 22 Februari, Ibu Bapak, Gereja Katolik memperingati pesta tata Santo Petrus. Selalu diulang lagi kutipan Injil ini. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kutipan Injilnya Matius 16 ayat 18 sampai 19 selalu termaktub, tertulis loh Romo Daniel Biantoro ini. Enggak ada kata-kata rasul lainnya, bahkan Linus enggak ada, Romo. Ibu Bapak dan rekan-rekan, gereja itu bersifat apostolik, Ibu Bapak. Di mana gereja itu harus menunjukkan atau menampakkan ciri-ciri rasuli. Efesus 2 ayat 20. Karena dibangun di atas rasul dengan Kristus sebagai batu penjurunya, Ibu Bapak. Tentu pula dengan Petrus sebagai kepada dewan para rasul seperti yang Yesus sendiri kehendaki. Konsekuensi dari gereja yang mempertahankan sifat gereja yang apostolik adalah mempunyai suksesi apostolik. Dengan adanya suksesi apostolik, maka kedudukan para rasul dan Petrus sebagai kepala dewan para rasul dapat tergantikan. Dengan demikian kelangsungan gereja dapat terjamin sesuai kehendak Yesus sendiri kepada gerejanya. Itu ya, bisa dilihat rujukan Injilnya ya, Matius, Yohanes, Kis, terus ada Matius lagi, tidak usah dibaca, langsung screenshot, bertele-tele itu malah. Ibu Bapak dan rekan-rekan, suksesi apostolik dalam gereja perdana bisa dilihat. Bisa kita lihat pada misalnya penggantian Yudas Iskariot oleh Matias. Kisah 1 ya. Pengangkatan beberapa diakon dan lain-lain. Caranya itu Ibu Bapak dilakukan dengan penumpangan tangan. Injilnya itu ya, kitab sucinya. Suksesi apostolik Ibu Bapak dipertahankan oleh gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Kita percaya Ibu Bapak bahwa meskipun Alkitab tidak secara tegas menyatakan tentang suksesi apostolik Ibu Bapak, tetapi Alkitab memberikan gambaran tentang hal itu. Dan juga tradisi suci juga menegaskan hal yang sama. Penjelasan tentang tradisi suci bisa dilihat di artikel apakah hanya Alkitab dasar iman kita. Itu artikelnya di situ. Ibu Bapak dan rekan-rekan, gereja yang mempertahankan suksesi apostolik memiliki ciri-ciri antara lain. Memiliki kesatuan dalam hal iman, ajaran, tata ibadat, hierarki, dan lain-lain dimanapun komunitas itu berada. Di mana gereja sekarang sama seperti gereja para rasul Ibu Bapak.
di mana para jemaat bertekun dalam pengajaran para rasul. Kitab sucinya itu ya. Di mana gereja yang sekarang sama seperti gereja pada masa bapak-bapak gereja dan akan tetap sama sampai kepada akhir zaman. Itu Ibu Bapak. Kembali ke masalah tata Petrus Ibu Bapak. Kita percaya Ibu Bapak bahwa pengganti Petrus sebagai ketua Dewan para Rasul berada di Roma, meskipun Petrus juga mendirikan keuskupan di Antioquia. Berikut salah satu contoh dari hasil konsili Sardika. Ini bahasa Inggrisnya ya. Saya langsung ke bahasa Indonesianya Ibu Bapak ya. Terjemahnya seperti ini. Jika ada uskup yang kehilangan keputusan dalam beberapa kasus diputuskan oleh rekan-rekan uskupnya dan masih percaya bahwa dia tidak memiliki kasus yang buruk tetapi kasus yang baik, agar kasus tersebut dapat diadili lagi. Mari kita menghormati, mengenang Rasul Petrus dengan meminta mereka yang telah memberikan penilaian menulis surat kepada Julius, uskup Roma, sehingga jika dianggap tepat, ia sendiri dapat mengirim arbiter dan penghakiman dapat dilakukan kembali oleh para uskup dari provinsi tetangga. Gimana dikasih kaitannya masalah provinsi tetangga? Ya kayak di sinilah keuskupan provinsi ini dengan keuskupan provinsi sana itu loh maksudnya itu. Itu kanon 3 ya, 342 itu lanjut. Ini sudah saya diskusikan dengan paman kita Pak 2 ini. Saya untuk menggali ini. Kita tidak dapat menyangkal bahwa See of Peter memiliki kewibawaan yang lebih daripada yang lain. Karena apa Ibu Bapak? Karena tata ini merupakan tata yang ditinggalkan Yesus untuk gerejanya. Dan Yesus menjamin bahwa tata ini tidak akan dikuasai oleh alam maut. Rujukan ayatnya itu Injilnya. Bahkan sejak semula pun Ibu Bapak, tata di Roma menjadi tata yang utama. Karena apa? Karena di sanalah ada pengganti Petrus. Hal itu ditegaskan dalam Konsili Konstantinopel 1. Itu bahasa Inggrisnya ya. Bla bla. Lanjut ya. Jabatan Petrus sebagai ketua Dewan para Rasul, saya ulang ini Romo Daniel Biantoro. Jabatan Petrus sebagai ketua Dewan para Rasul juga diwariskan kepada penggantinya yang bertata di Roma, Romo Daniel. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat gereja yang apostolik. Romo kan bilang klaim-klaiman. Nah ini di sini Romo Daniel Biantoro klaim gereja ortodoks. Nah ini Romo, klaim gereja ortodoks bahwa semua patriark adalah pengganti Petrus secara rohani jelas tidak dapat diterima dalam sifat gereja yang apostolik. Romo Daniel Biantoro tadi di videonya kan bilang, kalau klaim-klaiman nanti ribut. Ini berarti Romo menyadur seperti ini kan? Klaim gereja ortodoks bahwa semua patriark adalah pengganti Petrus secara rohani jelas tidak dapat diterima dalam sifat gereja yang apostolik, Romo. Karena gereja para rasul tidak memiliki banyak Petrus, Romo. Tetapi hanya satu, Romo Daniel Biantoro. Dan kesaksian bapak-bapak gereja menunjukkan bahwa jabatan Petrus sebagai ketua Dewan para Rasul diwariskan kepada penggantinya yang bertata di Roma, Romo Daniel Biantoro. Dengan tidak diakuinya tata Petrus sebagai tata yang memiliki kewibawaan khusus, membawa dampak bagi perkembangan dogma gereja ortodoks.
yang tertinggal jauh dengan gereja Katolik. Padahal benih-benih ajarannya sama dan merupakan tradisi apostolik, baik di gereja Katolik ataupun Ortodoks. Dan gereja Ortodoks belum mampu mengadakan konsili besar seperti yang gereja Katolik lakukan. Karena tidak adanya kepimpinan yang memiliki senioritas di atas para patriark, sehingga sukar untuk mengadakan konsili besar. Jelaskan Romo? Literasi akurat Romo ini Romo. Tidak literasi abal-abal Romo Daniel ini saya. Ya nanti Romo hadir ya, nanti saya bagikan link, Romo bisa berdiskusi dengan Romo kita. Sama-sama Romo. Slide terakhir. Kita melihat dari gereja Protestan yang secara jelas menolak primasi paus, bahkan yang paling parah menolak paham sakramen imamat yang berarti kehilangan sifat apostolik dari gereja. Ibu bapak dan rekan-rekan, kita lihat bagaimana mereka tidak memelihara tradisi suci, bahkan mengembangkan penafsiran bebas atas kitab suci, sehingga menimbulkan perpecahan yang semakin parah atas tubuh Kristus. Dan jelas-jelas bertentangan dengan kenyataan yang ada pada zaman para rasul. Itu yang mata ayatan baca itu ayatnya. Kis 2 ayat 42. Oke Bu Bapak dan rekan-rekan, dua literasi sudah saya bedah. Jelas apa yang saya sampaikan di sini. Dua literasi sudah mewakili keberadaan Rasul Petrus. Itu bukan dogma Romo, bukan. Itu sejarah dan itu termaktub, terliterasi, tertulis, tertuang. Bukan tuangan air. Oke, kita rehat iklan sejenak.